saya man khadamakah, yang mengejarmu. Mana kita pilih? Mau dilayani dunia atau menjadi pelayan dunia? Kalau melayani dunia kita kan enak, tapi kalau menjadi pelayan dunia pasti kita sibuk. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat sahih, "Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh jauh lebih baik daripada dunia beserta. Ada orang berjuang yang bisa memiliki dunia beserta isinya? Takkan ada. Orang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini namanya Qarun. Itulah sekaya-kaya orang. Wa anna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang hartanya saja, kunci gudang hartanya itu baru bisa terangkat kalau dipikul 40 orang yang kuat-kuat. Itu baru kunci hartanya. Kunci. Kalau di ujung batu ini kita menggali di tanah lapang sedalam 1 meter atau 2 meter, lalu kemudian kita dapat emas sebesar kepala, itu harta siapa? Sampai di pasir, sampai di ujung batu hartanya tercampak kemana-mana. Bisakah kita lebih kaya daripada Qarun? Bisa. Bisakah kita mengalahkan kekayaan daripada Qarun? Bisa. Qarun 1/10 dari dunia belum ia miliki. 1/10 dari dunia, jangankan 1/10, 0,10 saja belum sampai ia miliki dunia. Kita diberi peluang oleh Allah merebut dunia beserta isinya, bahkan lebih dari itu, hanya dengan 1 syarat: menjaga 2 rakaat sebelum salat subuh. Suatu ketika jamaah sekalian, saya ditanya, bagaimana logikanya itu Pak Ustaz? Bagaimana logikanya itu dokter? Kok 2 rakaat sebelum salat subuh mengalahkan dunia beserta isinya? Jawabannya gampang. Kita memiliki dunia beserta isinya, ujungnya apa? Kita memiliki dunia beserta isinya, ujung-ujungnya apa? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan hancur. Akan hancur. Punya rumah hancur, punya kendaraan hancur, punya kebun hancur, tak ada hancur. Terus 2 rakaat sebelum salat subuh itu hancur atau tidak? Tidak. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? Punya harta yang ujungnya hancur atau punya aset yang tak akan hancur selama-lamanya? Tentu kita pilih punya aset, punya sawit. Dulu ya 3.500 per kilo. Sekarang dulu kita punya itu. Sekarang tidak ada yang abadi, tidak ada yang berjaya kecuali amal saleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi itu, Al-baqiyatus shalihat, Al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sedikit amal saleh tapi berketerusan jauh lebih baik harapannya di sisi Allah dan jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itu hadirin sekalian, tadi kita katakan 2 hal yang mesti dimiliki umat Islam kalau dia mau berjaya. Kita ulangi, 2 hal yang mesti dimiliki oleh umat Islam kalau ia mau berjaya. Dan ini sudah terbukti.
bukan teori Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar pemanis mulut, bukan hanya sekedar perdebatan, tapi ini sudah terbukti. Pada masa sahabat, apa yang membuat mereka mampu memenangkan berbagai macam peperangan? Terkenal perang Badar. Kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyaknya kelompok kecil mampu mengalahkan kelompok besar. Umat Islam ketika itu hanya 300 orang, tidak lebih. Sementara di pihak kafir Quraisy sudah 1000-an dengan perlengkapan yang cukup matang, persiapan yang cukup mantap. Tapi kenapa umat Islam mampu mengalahkan mereka di saat dalam perhitungan akal tidak akan menang? Apa yang membuat mereka menang? Inilah yang dua hati kami. Umar bin Khattab mampu meluluhlantahkan Persia sebagai negara adidaya tatkala itu. Semua orang tunduk di bawah Kaisar Persia. Ternyata Umar dalam sekejap mampu mengalahkan dunia dikuasai oleh umat Islam. Apa penyebabnya? Dua ini. Ketika umat Islam sudah meninggalkan dua ini, perlahan-lahan mundur. Dan alhamdulillah, semoga di ujung balik ini hal itu bisa terwujud kembali. Dua hal ini digalakkan. Yang pertama, salat. Saking pentingnya salat itu Bapak Ibu sekalian, satu-satunya perintah Allah yang akan diturunkan ke bumi tidak dititip oleh siapapun juga, tapi dipanggil Muhammad untuk menerimanya di hadapan Allah. Al-Quran diturunkan melalui Jibril. Puasa diperintahkan melalui Jibril. Zakat melalui Jibril. Haji melalui Jibril. Tapi begitu salah. Ketika untuk menerimanya saja sudah sampai di batas terakhir, Sidratul Muntaha, sudah sampai di batas terakhir. Muhammad di antara Jibril. Jibril berkata, Muhammad, saya cuma sampai di sini, tak bisa lewat. Anda masuk aja. Sumbadana fatadalla. Muhammad pun mendekat menerimanya. Kenapa? Ini barang penting. Barang penting tak boleh dititip. Takut hilang di tengah jalan, itulah bahasa kelakarnya. Takut salah alamat, itulah bahasa candanya. Ini barang penting. Maka Muhammad dipanggil untuk menerimanya. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, itu kehormatan bagi umat Islam, dan umat Islam dengan sholatnya bisa menembus langit. Kejayaan apakah yang mengalahkan kalau kita bisa menembus langit? Orang Eropa bisa naik ke bulan, itu masih bumi itu. Bisa ke planet Mars, itu masih bumi itu. Umat Islam 5 kali menembus langit. Apa tidak berjaya itu jamaah sekalian? Saya kalau mengajar di kampus sering diprotes oleh teman-teman. Kenapa kita umat Islam ini hanya berbicara tentang salat, kesalat wudu, kewudu? Orang sudah naik ke bulan, kok itu masih juga yang kita bicarakan? Saya jawab, sehebat-hebatnya orang sekarang dengan ilmu dan teknologinya, paling jauh yang bisa dicapai Pluto. Tadi malam Pluto paling jauh bisa dicapai Pluto. Tapi umat Islam tak perlu belajar itu, menembus langit dan langsung berhadapan dengan pencipta langit dan bumi itu. Di mana pula itu dokter? Salah kan?
kejutan yang diterima oleh Muhammad yang langsung ia berhadapan dengan pemberinya kecuali sholat. Makanya ketika kita sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Kepadamu. Kata kepadamu itu diucapkan jika kita berhadapan dengan lawan bicara. Kalau kita tidak berhadapan dengan lawan bicara, kita berkata kepadanya. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengan orangnya, kita berkata apa? Kepadamu. Jadi kalau kita membaca iyyaka na'budu, kepadamu kami beribadah, dengan siapa kita bercakap? Artinya sedang kita berhadapan dengan Allah. Adakah kejayaan melebihi kalau sudah berhadapan dengan Allah? Adakah kejayaan yang melebihi kalau kita sudah berhadapan dengan Allah? Makanya ketika kita dipanggil salat, apa yang dikumandangkan oleh muazzin? Hayya 'alal falah. Ini dipanggil untuk berjaya, pergi dia. Dipanggil untuk berjaya, berpaling dia. Di umat Islam tidak akan menang, tidak akan berjaya, tidak akan bangkit kalau mereka melalaikan salat. Apalagi salat subuh. Dalam sebuah hadis yang sangat sahih, tak ada perawi hadis yang tidak merawatkan riwayat hadis ini, sehingga di sini disebut muttafaqun alaih. Inna azqala salatin 'inda al-munafiqina salatul fajr wa salat rakaat. Salat yang paling berat bagi orang munafik, salat Isya dan salat subuh. Jadi yang hadir ini orang-orang jujur ini. Bagi orang munafik berat. Ada teman saya Bapak Ibu sekalian di Yogyakarta, namanya Ustaz Umar, punya pesantren Darul Al-Quran di Jogja. Kalau ada yang pernah ke Jogja pasti siapa pernah dengar namanya. Dia suka memberi sumbangan, bantuan. Gimana caranya dia mempelajari seseorang yang layak diberi bantuan dan bangunan? Seperti tadi sangat produktif. Dia cuma lihat aja rajin salat subuh. Jadi bapak mengumpul zakat, kalau mau membagikan zakat, lihat rajin salat subuh. Kalau rajin, insya Allah aman. Tapi kalau tidak rajin salat subuh, hari ini dia terima, besok habis itu. Sehabis itu. Jadi untuk menilai seseorang, mohon maaf, saya secara pribadi, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekedar contoh ini, Bapak Panitia, saya lucu nih Bapak ya, saya diundang oleh panitia, saya belum tahu yang mana panitianya ini, tak tahu saya, yang mana Pak Jo, yang mana Pak Jo, Masya Allah, tak tahu saya sampai tadi malam di Pasir Lipat jam 11:03. Karena setelah memberikan pengajian di Kampar sana, panggilan sana, harus berangkat ke sini. Nah, belum sempat makan malam. Pas sampai bilang sama dia, kita cari dulu makan semua. Kebetulan nasi uduk tadi malam dikatakan. Dan ya Mas sekalian, kami punya lembaga ekonomi syariah. Walaupun pemodalnya masih tunggal, masih saya sendiri, itu sekitar 500 juta uang kami serahkan. Ada 1 juta, 1 juta, paling banyak 15 juta. Nanti kalau ada warga kita izin batu, mau dan gimana ya, tapi syaratnya rajin salat subuh. 40 hari kita periksa salat subuhnya tanpa batas, tanpa absen. Kita kasih. Tanpa jaminan. Jaminannya cuma salat subuh saja. Sama-sama bisa. Ada yang 1 juta, paling tinggi 15 juta. Itu sebanyak 200 juta.
Istri pernah protes, ya biasalah kalau perempuan dengan uang payah kan. Kok berani kali bang? Iya. Ini ajaran agama. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Jangan hendaknya kekayaan itu tertumpu kepada seseorang saja. Kita bagi banyak saudara kita yang berjuang, daripada mereka terjerat riba, siapa yang berdosa kita, daripada mereka terjerat rentenir, siapa yang berdosa? Abang, apa yang tahu? Hadirin sekalian, dari puluhan orang yang mendapatkan itu, kegagalan bayarnya 0, sekian persen. 0, sekian persen. Caranya menilainya dinilai dari 2 salat, salat isya dan salat subuh. Setelah itu dianjurkan mereka buka rekening di BSI, karena rekening kami BSI. Tiap hari dia ansur dan tiap hari bersedekah. Berapa dia pinjam, di situ dia kembalikan. Dia pinjam 1 juta, kembalikan 1 juta. Dia pinjam 2 juta, kembalikan 2 juta. Dia pinjam 15 juta, kembalikan 15 juta. Saya ditanya, dari mana keuntungannya Ustaz? Keuntungannya saya dapat pahala, satu. Kalau Allah yang membukakan rezeki saya mengalir. Kalau saya menghitung-hitung harta orang itu pusing saya. Tapi tiap hari mereka dianjurkan bersedekah. Mereka bersedekah 2.000 sehari, 3.000. Ada penjual ayam geprek anak muda, belum beristri, meminjam 15 juta, mampu berinfak sampai 20.000 sehari, karena semenjak pakai uang ini yang biasanya hanya 500 omsetnya, 700 omsetnya sehari, sekarang bisa 2.500 sampai 3 juta. Itu berkahnya salat sunnah, berkahnya sedekah, berkahnya Anda menggunakan uang yang halal. Dan ini yang membuat kaya umat Islam dulu. Menjadi khalifah pada masa pemerintahan Umayyah, tidak lama dia menjadi pemerintah, menjadi khalifah, kemiskinan itu habis. Tapi bukan banyak orang kaya, cuma miskinnya tidak ada. Dan sekarang ini orang kaya pun miskin kalau ada bantuan. Tak pantas dia menerima, mau juga menerima. Dia miskin jadinya, dia yang memiskinkan dirinya. Makanya pernah saya menyampaikan makalah di depan Basnas. Di Indonesia ini kalau mau dilihat tidak ada orang miskin. Apa salah? Apa yang membuat kita miskin? Minyak di mana-mana, minyak di bawah, minyak di atas, muka-muka kita pun sudah berminyak semua. Tandanya kita kaya. Tapi ketika ada bantuan kurang. Kenapa? Orang kaya pun memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau ekonomi mau kuat, pelihara salat subuh dan salat isya. Sedih kita melihat saudara kita tidak pernah terlambat ke pasar, tapi kalau salat subuh tidak pernah datang. Padahal kalau dia ada jualan di pasar itu, berapa saja bisa dapat. Sementara kalau dia pergi salat subuh, lebih dari dunia beserta isinya. Iya Ustaz, kalau saya jualan nanti terlambat, rezeki tak akan diambil oleh orang. Yang mengatur rezeki itu Allah. Maaf, apa yang dibaca Imam kita tadi dalam surah Az-Zariyat? Wa ma uridu minhum wa yut'imun. Saya tidak membutuhkan mereka memberikan makan kepadaku, dan saya tidak membutuhkan mereka memberi rezeki. Innallaha huwar razzaq. Allah Maha pemberi rezeki. Bapak Ibu sekalian, mari kita baca surah Taha. Ingatkan Pak ya kalau sampai waktunya.